Baik, salam semuanya. Materi hari ini terkait uji normalitas data serta statistika untuk data non-parametris adalah materi pertemuan ke-15 ya untuk mata kuliah statistika di tahun ajaran 2022-2023 di semester genap. Kiranya teman-teman tetap bisa mengikuti materi ini dengan baik, memahaminya dengan baik walaupun kita melakukan pembelajaran di pertemuan ke-15 ini secara asinkronus. Oke, berikut referensi yang saya gunakan untuk materi tentang uji normalitas data serta statistika non-parametris. Dan tujuan pembelajarannya adalah diharapkan semua kalian sebagai mahasiswa atau peserta daripada kelas statistika ini mampu yang pertama ya melakukan uji normalitas suatu data, kemudian melakukan atau memilih teknik analisis statistik berdasarkan hasil uji normalitas data tersebut. Apakah datanya termasuk data yang normal atau tidak? Kemudian teman-teman mampu memilih dan menganalisis juga teknis teknis analisis yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis selanjutnya ya, dan tentunya di akhir mengambil kesimpulan dari hasil uji atau analisis hipotesis tersebut ya. Oke, sebelumnya saya mohon izin ya untuk bisa end show slide hari ini supaya juga lebih interaktif ya dalam hal menuliskan beberapa hal ya di slide ini. Oke, tadi tujuan pembelajaran, referensi, kemudian selanjutnya sebelum kita masuk lebih jauh, diharapkan semuanya memiliki pemahaman yang baik ya, apa yang dimaksud atau apa itu konsep daripada statistika non-parametris. Pada dasarnya saya sudah menyampaikan ya, berulang kali juga di kelas bahwa ciri utama atau karakteristik utama suatu data dikatakan suatu data tergolong parametris atau non-parametris adalah melihat distribusi data tersebut ya, melihat distribusi data tersebut. Apakah datanya termasuk dalam distribusi yang sifatnya normal atau distribusi normal, ataukah datanya termasuk ke dalam distribusi yang non atau tidak normal ya. Tentu kalau misalkan data yang termasuk distribusi normal kita sebut sebagai eh, data yang mengikuti analisis parametris ya, parametris, sedangkan untuk data yang tidak terdistribusi normal mengikuti analisis yang sifatnya non-parametris ya. Berarti di sini untuk kita menganalisis statistika secara non-parametris, datanya harus dipastikan berupa data yang tidak terdistribusi normal. Seperti itu ya. Jadi ciri khas utama, asumsi pertama yang harus dipenuhi dari data statistika non-parametris adalah datanya tidak terdistribusi normal. Nah, untuk poin-poin selanjutnya dalam slide ini, mengapa suatu data itu bisa termasuk ya atau dikategorikan sebagai data yang tidak terdistribusi normal? Pertama, bisa dilihat dari jumlah sampelnya. Apabila jumlah sampelnya cenderung kecil ya, eh for your information, kalau misalkan dalam statistika itu pada umumnya dikatakan cenderung kecil itu di bawah 30 ya biasanya. Itu secara secara pengalaman pengambilan data seperti itu ya. Jadi apabila sampelnya biasanya kecil ya, tapi ada juga beberapa case nanti yang kalaupun datanya kecil ternyata setelah diuji masih termasuk asumsi distribusi normal ya. Jadi biasanya apabila jumlah sampelnya kecil itu biasanya masuk ke dalam asumsi tidak terdistribusi normal karena sedikit datanya. Ya, kemudian untuk statistika non parametris ini bisa dilihat dari poin-poin selanjutnya bisa digunakan untuk semua jenis data ya, baik data yang bersifat nominal ya atau berupa numerik atau angka, ordinal atau berupa rank ya, data yang berjenjang, kemudian juga lebih cakupannya lebih luas ya, sehingga bisa dikatakan untuk digunakan pada data yang sifatnya kontinu ya, atau data yang desimal ya, tidak bulat, itu bisa sifatnya lebih reliable atau lebih dipercaya. Seperti itu. Nah, itu juga yang dimaksud dia lebih fleksibel ya, digunakan untuk berbagai analisis karena tidak harus mengikuti asumsi distribusi normal gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah data itu terdistribusi normal atau tidak, kita harus melakukan suatu uji yang dikatakan sebagai uji normalitas ya, uji normalitas data. Seperti itu ya. Uji normalitas pada dasarnya bisa dilakukan dengan dua cara ya, baik secara visualisasi grafik maupun secara analisis kuantitatif. Ya,
pada dasarnya dua cara, visualisasi grafik serta analisis kuantitatif ya. Nanti berdasarkan beberapa rumus atau perhitungan kalau analisis kuantitatif. Nah, untuk berdasarkan visualisasi grafik atau kurva ya, berdasarkan gambar, uji normalitas itu bisa digunakan melalui grafik yang namanya QQ plots atau kuantil-kuantil plots ya. Kuantil-kuantil plots ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana bentuk atau kurva daripada QQ plots ini. Kemudian juga bisa dilihat dari grafik distribusi frekuensi ya. Nah, ini yang biasanya saya sampaikan ke teman-teman, ada grafik yang berbentuk bell shape atau lonceng, di mana apabila grafiknya berbentuk bell shape atau lonceng seperti ini, berarti asumsi distribusi datanya adalah distribusi normal ya. Berarti hasil uji normalitasnya adalah distribusi normal untuk grafik yang sifatnya bell shape. Itu didapatkan dari grafik distribusi frekuensi, ya. Sedangkan untuk analisis kuantitatif itu nanti kita lihat ada beberapa nama ujinya ya. Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov dan sebagainya. Itu nanti kita lakukan perhitungan seperti biasa secara manual, baik bisa menggunakan Excel maupun kalkulator juga bisa ya, karena ada beberapa rumus yang harus dihitung itu menggunakan analisis kuantitatif ya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu bagaimana menguji suatu normalitas berdasarkan visualisasi ya, kurva atau grafik. Yang pertama kita lihat dari grafik distribusi frekuensi ya. Nah, karena dikatakan grafik distribusi frekuensi, tentu seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan di awal sekali ya waktu kita belajar statistik, distribusi frekuensi berarti pasti ada data ya, kalau dalam bentuk tabel ada data X-nya ya, ada data XI-nya sebagai data nilai data aslinya, kemudian ada data berapa frekuensinya gitu kan. Kemarin waktu kita belajar tentang distribusi frekuensi, kalau tidak salah berbicara soal nilai, misalkan nilainya eh, 30, 35, 36 dan seterusnya, frekuensinya ada eh, 4 orang anak, ada 10 orang anak, ada 8 orang anak dan sebagainya gitu ya. Nah, ini untuk data yang sifatnya tunggal. Nah, karena memang dalam uji normalitas menggunakan grafik distribusi frekuensi ini, datanya harus dibuat menjadi data tunggal ya untuk bisa diplotkan dalam grafik distribusi frekuensi dan dilihat bagaimana bentukan daripada kurva distribusi frekuensi tersebut ya, apakah berbentuk lonceng nantinya ataupun tidak. Jadi, kalaupun datanya dikategorikan atau dianalisis sebagai data kelompok, harus dibuat ke dalam bentuk data tunggal untuk melihat normalitas berdasarkan grafik distribusi frekuensi. Itu ya. Oke, jadi punya data frekuensi tentunya ya, jumlah daripada nilai-nilai yang ada. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Pada grafik yang awal, grafik yang pertama ini, tentu ini sangat jelas terlihat sebagai kurva yang berbentuk lonceng atau bell shape. Maka bisa dikatakan ini adalah data yang terdistribusi normal berdasarkan analisis daripada grafik distribusi frekuensi. Seperti itu. Begitupun yang kedua ya. Yang ketiga tentu tidak ya, karena ini data yang cenderung condong atau miring ya. Tidak puncaknya tidak berada di tengah-tengah ya. Waktu materi di awal kan juga kita belajar tentang skewness ya, atau kemiringan. Nah, itu ketika dia memiliki skewness-nya ya pada nilai-nilai tertentu, tentu dia uh, bukan termasuk data yang terdistribusi normal seperti itu ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk membandingkan uh, grafik yang pertama dan yang kedua ini ya. Oke, kita lihat berdasarkan jumlah daripada data yang dianalisis ya. Jumlah daripada data yang dianalisis. Pada grafik pertama di kurva distribusi frekuensi ini terlihat bahwa kurva ini ya memiliki jumlah sampel atau jumlah data yang lebih banyak tentunya dibandingkan grafik atau kurva yang kedua. Ya, lihat di sini ya, di sini ada nilai-nilainya kan, yang berdasarkan eh, bar yang terbentuk ya, ini adalah sampel-sampelnya ya, dibandingkan data yang kedua ini kan lebih banyak gitu. Oke, kemudian asumsi distribusi normal itu bisa terpenuhi apabila data yang tersedia ya, baik yang sifatnya sedikit maupun yang banyak itu secara visualisasi grafik itu bisa terlihat dia bentukannya seperti lonceng ya, tetap seperti lonceng, seperti itu. Oke. Nah,
Ada satu teori ya, ada satu pemahaman juga yang mengatakan bahwa apabila datanya lebih banyak ya, semakin banyaknya data, maka bentukan daripada lonceng itu bisa lebih jelas terlihat ya. Bentukan daripada lonceng itu bisa lebih jelas terlihat. Itu tadi maksudnya yang di awal kita mempelajari poin-poin konsep tentang statistika non parametris bahwa semakin sedikit data, dia cenderung datanya akan mengikuti asumsi tidak terdistribusi normal dan juga sebaliknya. Semakin banyaknya data, datanya akan cenderung bisa mengikuti asumsi data yang terdistribusi normal. Seperti itu. Karena ketika kita plotkan pada grafik distribusi frekuensi ini, data yang semakin banyak jumlahnya ya atau n-nya semakin besar, itu bisa lebih terlihat bagaimana kurva yang terbentuk. Seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan suatu data itu terdistribusi normal ya, atau mengikuti asumsi distribusi normal, usahakanlah data yang kita punya itu jumlahnya banyak atau n-nya banyak gitu ya. Kalau kita memang menginginkan analisis yang sifatnya parametris, maka usahakanlah data yang kita miliki atau yang akan kita analisis itu jumlahnya banyak ya, supaya dia punya kecenderungan yang lebih besar untuk mengikuti asumsi distribusi normal gitu ya. Itu melihat bagaimana distribusi normal atau normalitas suatu data berdasarkan grafik distribusi frekuensi. Sekarang kita melihat bagaimana menganalisis suatu normalitas data berdasarkan apa yang disebut tadi kuantil-kuantil plots atau QQ plots ya. Dalam QQ plots konsepnya adalah ya QQ plots itu ketika kita buat suatu kurva X yang ini ya, horizontal ini melambangkan nilai aktual atau nilai nyata, sedangkan nilai Y itu melambangkan nilai prediksi ya atau predicted ya, predicted, predicted, predicted. Ya, oke. Saya di sini coba gariskan ya suatu garis yang disebut dengan garis data yang diprediksikan. Kemudian ada plots-plots ya yang merupakan nilai atau data yang diambil atau data yang bersifat nyata, data yang aktual gitu ya. Oke, sini ya. Apabila suatu data mengikuti asumsi terdistribusi normal berdasarkan visualisasi daripada QQ plots ini, maka data atau plots aktual ini akan satu garis lurus dengan garis prediksi. Ya, sekali lagi, apabila asumsi distribusi normal penuhi atau data yang kita analisis itu terbukti berdistribusi normal, maka ketika diplotkan dalam QQ plots, nilai atau plots aktual ini akan satu garis lurus ya atau berada pada satu line ya, satu garis dengan garis prediksi ini. Gitu. Oleh karena itu, grafik yang pertama ini kita bisa dengan mudah ya menstate atau mengambil kesimpulan berdasarkan QQ plots bahwa data ini merupakan data yang terdistribusi normal ya, karena di sini terlihat ya garis hijau ini yang warna hijau ini merupakan yang aktual ya, yang sedangkan warna hitam itu merupakan yang sorry, yang hitam itu merupakan yang aktual, sedangkan ini hijau ini kan berupa garis ya, yang hijau itu merupakan garis yang berupa predicted. Seperti itu. Bagaimana yang grafik kedua dan grafik ketiga? Silakan disimpulkan sendiri. Gitu ya. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup clear menganalisis bagaimana normalitas data berdasarkan visualisasi daripada QQ plots ini. Kita lanjut sekarang untuk melihat bagaimana melakukan analisis kuantitatif untuk melakukan uji normalitas ya. Nah, uji normalitas berdasarkan analisis kuantitatif itu sebenarnya ada berbagai macam ya, tapi di sini saya coba tampilkan tiga terlebih dahulu nama atau teknik uji yang paling banyak dipakai, jadi paling dikenal ya. Yang pertama ada namanya Kolmogorov-Smirnov ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah salah satu uji yang paling banyak digunakan untuk menganalisis suatu normalitas data gitu ya. Yang kedua, selain Kolmogorov-Smirnov, ada namanya Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk juga banyak dipakai. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya tidak banyak dipakai, maksudnya tidak sebanyak Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk, tapi juga silakan teman-teman ketahui ya namanya di Agustino Pearson ya. Mungkin bisa ditebak dari nama yang ketiga ini, di Agustino Pearson berarti menggunakan
sedikit banyak menggunakan konsep korelasi Pearson gitu ya, konsep korelasi Pearson. Oke. Nah, untuk materi hari ini saya hanya akan menjelaskan ya bagaimana cara melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, harapannya teman-teman selain uji yang lain, selain uji Kolmogorov-Smirnov, maksud saya kalian bisa memperkaya ya pengetahuan secara mandiri, kemudian diharapkan juga kalian bisa mengetahui perbedaan bagaimana ataupun kapan memakai uji Kolmogorov-Smirnov, kapan memakai uji Shapiro-Wilks sebaiknya gitu ya. Tuh. Dan juga bisa membandingkan juga kelebihan kekurangan satu uji dengan uji lainnya ya. Oke, uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, uji Kolmogorov-Smirnov ini termasuk uji yang dikatakan dengan istilah uji goodness of fit. Jadi melihat fitness atau kecocokan ya. Goodness of fit. Kecocokan atau kesesuaian antara apa? Fitness antara apa? Fitness antara hal yang diteliti dengan hal yang diharapkan ya, hal yang diteliti dengan hal yang diharapkan. Atau dengan kata lain, hal yang diteliti itu sebagai distribusi sampel, hal yang diharapkan itu sebagai distribusi teoritisnya ya, berdasarkan teori. Seperti itu ya. Jadi nanti kita melihat bagaimana membandingkan antara hal yang diteliti dengan hal yang diharapkan, distribusi sampel sama distribusi teoritisnya ya. Oke. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov ini kalau dihitung secara manual kita menggunakan konsep distribusi normal yaitu distribusi Z ya. Makanya nanti kita eh, kembali bertemu dengan nilai Z seperti itu. Nah, prinsip daripada uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah menghitung nilai eh, yang disebut dengan selisih absolut daripada distribusi frekuensi kumulatif sampel ya, kumulatif positif maksudnya, jadi dari atas ke bawah ya dengan distribusi kumulatif yang sifatnya teoritis ya. Sama seperti tadi, sampel itu termasuk atau terkategorikan sebagai hal yang diteliti, teoritis itu masuk kepada hal yang diharapkan gitu ya. Nah, seperti uji hipotesis atau analisis hipotesis pada sebelum-sebelumnya ya, uji normalitas ini juga menggunakan hipotesis gitu ya. Jadi ada H0, ada H1. Di mana H0-nya ya adalah datanya terdistribusi normal, sedangkan H1 datanya tidak terdistribusi normal. Gitu ya. H0-nya datanya terdistribusi normal, H1-nya datanya tidak terdistribusi normal ya. Di sini juga ada p-value ya. Apabila p-value-nya kurang dari 0, berarti datanya tidak terdistribusi normal. Sedangkan apabila p-value-nya lebih dari 0, maka datanya terdistribusi normal. Gitu ya. Jadi tetap nanti gunakan atau pakai di awal, set di awal hipotesisnya apa saja, dan di akhir setelah melakukan perhitungan, tarik kesimpulan. Apa H, apakah H0 atau H1 yang diterima, kemudian kesimpulannya apa gitu ya. Nanti untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk kita melakukan uji Kolmogorov-Smirnov memakai Microsoft Excel ya. Ini juga bisa digunakan tentunya menggunakan kalkulator ya, secara manual. Cuman untuk mempercepat dan untuk memperlancar skill Excel kalian, kita menggunakan Excel ya pada pembelajaran kali ini. Oke, diharapkan semua sudah mempersiapkan Excel-nya sebisa mungkin mengikuti atau keep up ya dengan apa yang saya lakukan ya. Oke, saya unshare dulu untuk pindah ke file Excel. Oke, ya diharapkan teman-teman semua bisa melihat dengan jelas ya data yang akan kita pakai sebagai contoh dalam melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Ya, oke. Eh, Pertama, konsep daripada melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah data yang dipakai harus berupa data tunggal, ya, bukan data kelompok. Ya, jadi yang pertama pastikan data yang dipakai adalah data tunggal, bukan data kelompok, ya. Yang kedua, apabila terdapat lebih dari satu variabel, maka seluruh variabel dalam data yang kita punya itu harus dianalisis dalam uji Kolmogorov-Smirnov, ya. Baik variabel X1 sampai X sekian, baik variabel XY,
X1 sampai X sekian dan Y1 sampai Y sekian, semua harus dianalisis. Seperti itu ya. Tidak boleh hanya diwakilkan oleh satu variabel saja. Oke, nah data yang saya gunakan untuk contoh uji Kolmogorov-Smirnov di Excel ini adalah data variabel X saja, tapi lebih dari satu variabel X ya. Untuk itu, seperti yang tadi saya sampaikan, prinsipnya bahwa seluruh nilai daripada variabel X ini harus dianalisis, harus dilihat secara teknik Kolmogorov-Smirnov, apakah datanya terdistribusi normal ataupun tidak ya. Kita mulai dari X1 terlebih dahulu. Oke, X1 yang 12 sampai 15 ini ya. Nah, sebelum saya inputkan datanya kepada tabel perhitungan Kolmogorov-Smirnov ini, yang perlu teman-teman pahami dengan atau pastikan ya dengan baik adalah ada beberapa unsur atau beberapa komponen yang diperlukan dalam perhitungan manual Kolmogorov-Smirnov. Ya, yang pertama adalah nilai X atau nilai variabel yang akan diinputkan. Kemudian yang F ini adalah nilai frekuensi ya. Saya bantu tuliskan mungkin di kolom komen supaya lebih eh, bisa terekam ya di memori. Oke, F ini adalah nilai frekuensi ya. Jadi menghitung berapa masing-masing nilai X dalam data tersebut ya. Oke, nilai frekuensi. FK itu adalah nilai frekuensi kumu frekuensi kumulatif gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada namanya SNX ya. SNX itu merupakan perbandingan ya atau proporsi antara frekuensi kumulatif dengan banyaknya sampel ya atau nilai n itu. Nah, kemudian Z ya tentu tidak lain tidak bukan adalah nilai dari eh, nilai transformasi ya untuk kurva distribusi normal ya atau distribusi Z. Distribusi Z ya. Oke. Selanjutnya di sini ada fx ya. Fx di sini ya merupakan nilai ya dari distribusi Z ya, nilai normalitas dari distribusi Z ya. Oke, itu fx. Nah, sekarang ada juga unsur SNX dikurang fx, tapi lihat tandanya adalah tanda mutlak atau absolut ya. Jadi nanti waktu menginputkan rumus di Excel, jangan lupa masukkan rumus absolut. Dmax ya merupakan nilai maksimum, nilai maksimum dari SN dari absolut SN X ya dikurang X ya. Nilai maksimum ya. Jadi nanti dilihat nilai maksimumnya berapa itu sebagai Dmax. Kemudian Dmax inilah yang akan dibandingkan nanti dengan Dmax tabel. Dan dari situ kita akan bisa mengambil suatu keputusan serta kesimpulan. Apakah datanya terdistribusi normal ataupun tidak ya. Oke, kita coba inputkan terlebih dahulu yang X1 ya. X1 di sini ya 12, 13, 10, 15, 13, 14, 10, 12 dan seterusnya gitu ya. Nah, oleh karena di sini ada unsur atau komponen frekuensi, artinya tidak semua data yang di sini kita harus plotkan ke sini. Ya kan? Nggak semua, karena ada data yang sama dan dihitung nanti frekuensinya bertambah gitu ya. Misalnya di sini ada data 12, 1, 12, 2. Berarti untuk angka atau nilai 12 itu frekuensinya ada 2 gitu ya. Makanya nggak bisa langsung diinputkan ke sini. Oleh karena itu, kalau yang saya sarankan caranya, nanti kalau kalian menemukan cara yang lain juga boleh, yang penting hasilnya sama. Kalian ya, sebentar ini di clear dulu ini ya. Kalian menghitung dulu frekuensi daripada nilai-nilai eh, asli daripada X ini ya. Menghitung dulu frekuensinya. Ya, kalau misalkan di Excel, yang biasa saya lakukan adalah tentu men-short ya, atau mengurutkan datanya supaya lebih mudah dihitung berapa jumlahnya ya. Short dari yang kecil ke yang besar. Kemudian di sini kita tuliskan datanya ada 10, 12,
13, 14, 15 ya. Dan dihitung frekuensinya menggunakan rumus otomatis saja, yaitu rumus count. Di sini berarti 10 ada 4 ya. 12 di sini ada eh, berapa nih? 2 ya. Kemudian 13 ada sekian ya. 14 ada 2 juga. 15 ada 2 juga. Oke ya. Nah, inilah jumlah data atau jumlah frekuensi beserta nilai asli daripada data tersebut yang bisa kita plotkan ke tabel berikut ya. Nah, bisa kita plotkan ke tabel berikut. Oke, jadi ini saja ya yang diperlukan. Kemudian kita hitung frekuensi kumulatif ya pada cara yang basic ya atau cara biasanya seperti biasa seperti ini. Kemudian ditambah ke bawah ya karena ini merupakan frekuensi kumulatif positif dan kita langsung buat saja gitu. Nah, jangan lupa konsep daripada frekuensi kumulatif positif apabila benar hasil yang paling akhir itu harus sama dengan jumlah frekuensi atau jumlah data. Sini kan jumlah datanya berarti ada 15 ya harusnya ya. Nah, itu udah tuh. Oke, kemudian kita menghitung nilai SNX ya. Tadi dikatakan SNX adalah pembagian atau perbandingan atau proporsi antara frekuensi kumulatif dengan banyaknya sampel. Oke, oleh karena itu kita harus state dulu N-nya berapa ya. Setuju ya kalau misalkan N-nya itu adalah jumlah daripada total atau jumlah daripada frekuensi kan. Maka di sini kita bisa langsung state N adalah 15 gitu. Oleh karena itu sini 4 dibagi N 15 supaya tidak berubah kita dolarkan ya, didolarkan. Kayak gini nanti ya hasilnya ya. Oke, kemudian menghitung nilai Z. Z seperti biasa, rumus Z adalah apa? Saya tuliskan di sini ya. Z itu X ya, min X. Nah, mohon maaf ini ya, nggak pakai simbol supaya cepet aja. X min mu ya, atau misalkan dalam sampel berarti X bar, dibagi sigma. Atau kalau misalkan di sampel standar deviasi sampel ya, atau S ya. Kita ngomong soal sampel, berarti kita pakai semua unsur statistik ya, statistik sampel. X sebagai nilai asli dikurang X bar atau rata-rata daripada nilai sampel dibagi dengan standar deviasi sampel. Oleh karena itu, kita harus memiliki nilai rata-rata ya atau X bar ya kan rata-rata atau X bar oke ya rata-rata di sini kan kemudian nilai standar deviasi. Oke, untuk rata-ratanya ya nah karena di sini merupakan rata-rata yang akan dicari dengan atau dari data distribusi frekuensi ya perlu teman-teman ingat bahwa cara mencari rata-rata daripada distribusi frekuensi itu kita harus mencari hasil atau jumlah daripada perkalian nilai asli dengan frekuensi ya dengan masing-masing frekuensinya dibagi dengan total seluruh frekuensi ya. Oleh karena itu mungkin di sini supaya tidak kemana-mana kita bisa tambahkan kolom saja ya seperti ini. Kemudian nanti eh, akan dibagi dengan jumlah daripada seluruh frekuensi gitu ya. Itu merupakan nilai rata-rata nanti sini ya rata-rata average ya. Oke, X dikali F kan berarti X dikali F ya atau XI dikali FI ya. Kalau kita pelajari rumusnya waktu kelas apa penyajian data secara tabel distribusi frekuensi ya. Berarti di sini ada 10 dikali 4 kita langsung drag saja ke bawah ya. Kemudian kita samakan di sini. Ya, dapatlah 187 maka rata-ratanya adalah dibagi dengan jumlah daripada frekuensi. Dapatlah sekian ya. Oke, di sini kita harus ganti ya berarti rata-ratanya. Kalau SNX ini sudah benar, berarti untuk Z ya, X min X bar per standar deviasi, kita harus cari tahu juga terlebih dahulu standar deviasinya berapa gitu kan. Nah,
Nah, untuk nilai Z ini dapat dihitung dari rumus yang ini kan, X min X bar per standar deviasi. Oleh karena itu, kita harus mengadakan unsur juga, yaitu unsur standar deviasi gitu ya, standar deviasi. Apa sih rumus standar deviasi ya? Rumus standar deviasi kan, ya, standar deviasi kan ada dua ya, populasi dan ada standar deviasi sampel. Ya, karena ini berupa data sampel, kita coba merumuskan untuk yang bagian standar deviasi sampel, yaitu ya kan akar dari, ya saya tuliskan coba di sini ya pakai equation, eh, akar mana akar dari, oke, akar dari sigma ya. Sebentar, mana sih lambang sigma? Oh, ini dia. Atau sih boleh deh. Akar dari sigma ya, X min X bar ya kan? X min X bar ya, X min X bar kuadrat ya kan? X min X bar kuadrat. Oke. X min X bar, oke, kuad X, X min X bar kuadrat ya. Ini saya coba untuk menuliskan secara tepat ya, teman-teman. X min X bar kuadrat. Oke, dibagi N kan? Ya, bagi N. Min satu ya. Oke, ini kan rumus daripada standar deviasi sampel gitu kan. Nah, tapi untuk atau karena kita menggunakan Microsoft Excel, maka kita bisa langsung menggunakan rumus yang otomatis dibanding eh, yang disediakan oleh Excel gitu kan. Rumusnya adalah sama dengan standar deviasi sampel ya, standar deviasi STDEV sampel diplotkan kepada nilai-nilai yang akan kita hitung gitu ya. Nah, di sini plotkanlah kepada nilai yang asli ya, data yang asli sebelumnya. Kenapa bukan data yang ini? Karena kalau data ini kan sudah dihitung untuk masing-masing frekuensi kan, bukan merupakan data yang asli semuanya. Oleh karena itu, yang harus kita dapatkan adalah data yang sifatnya data asli. Nah, plotkanlah ke data asli gitu ya. Oke, nah sini didapatkan hmm, standar deviasi sampelnya adalah 1,76 sekian. Nah, oleh karena itu kita bisa sekarang menghitung nilai Z, yaitu nilai X ya untuk masing-masing ya kembali kepada nilai asli. Nilai X ini dikurang nilai X bar ya, jangan lupa untuk didolarkan supaya tidak berubah ya pembaginya atau pengurangannya dibagi dengan standar deviasi sampel. Dibagi dengan standar deviasi sampel. Oke, oleh karena itu setelah kita mendapatkan nilai standar deviasi sampel, maka kita bisa menghitung nilai daripada Z ini ya, di mana Z dihitung dengan X min X bar dibagi standar deviasi sampel. X-nya di sini adalah 10 ya, kemudian dikurang dengan X bar, yaitu nilai rata-rata ya, jangan lupa didolarkan supaya dia tidak berubah ya.
kemudian dibagi dengan nilai standar deviasi sampel yang tadi barusan kita hitung, yaitu sekian ya. Tetap didolarkan karena yang di eh, reverse adalah satu nilai ya, seperti nilai rata-rata tadi ya. Oke, sudah ketemu semuanya, kita tinggal drag ke bawah. Satu lagi ya. Nah, inilah nilai Z untuk masing-masing nilai X yang tadi ada ya. Kemudian kita menghitung nilai fx ya. Dikatakan nilai fx tadi adalah nilai normalitas dari distribusi Z. Maka untuk menghitung normalitas menggunakan rumus otomatis dari Excel, kita cukup menggunakan rumus yang dikatakan atau di state sebagai norms distribution, kemudian sorot nilai Z ya untuk masing-masing. Oke, norm distribusinya sekian. Oke, sudah semuanya dapat. Kemudian masuk untuk melihat pengurangan ya antara nilai SNX dengan nilai FX, tapi yang bersifatnya mutlak atau absolut. Maka kita jangan lupa masukkan rumus absolut gitu ya. Absolut antara SNX dengan FX. Set. Oke, absolut supaya tidak ada nilai minus atau nilai negatif. Dan terakhir kita mencari nilai D maksimum ya atau nilai maksimum daripada hasil pengurangan antara SNX dengan FX yang sudah diabsolutkan. Berarti cukup masukkan rumus maksimumnya berapa dan kita nanti akan dilihatkan mana nilai yang merupakan nilai maksimum gitu ya. Oke, nah inilah rumus atau hasil daripada perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov yang manual gitu ya. Kita dapatkan di akhir adalah nilai D max. Nah, kemudian untuk mengambil kesimpulan, apakah data untuk X1 ini terdistribusi normal atau tidak, maka kita akan bandingkan nanti dengan tabel D atau tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Sebelum saya lihatkan tabelnya dan diharapkan setelah ini teman-teman mencari secara mandiri ya tabel D Kolmogorov-Smirnov ini, asumsinya atau pengambilan keputusannya itu sama seperti eh, nilai F hitung atau T hitung gitu ya yang sebelumnya. Pada dasarnya, apabila nilai hitungnya ya lebih kecil dibandingkan nilai tabel, maka yang diterima adalah H0 gitu. Oleh karena itu, untuk case daripada nilai D maksimum ini, apabila D maksimum yang hitung yang kita dapatkan ini lebih kecil dibandingkan D maksimum tabel ya. Oleh karena itu, H0 diterima yang artinya datanya terdistribusi, data terdistribusi normal gitu ya. Sedangkan apabila ya sebaliknya D maksimum lebih besar daripada T tabel, D maksimum tabel ya, maka yang diterima adalah H1 yaitu datanya tidak terdistribusi normal gitu. Oke, nah ini adalah hasil perhitungan kita untuk nilai satu terlebih dahulu ya. Sekarang saya coba lihatkan mana yang dimaksud dengan data atau tabel eh, D ya, tabel Kolmogorov-Smirnov. Oke, tabel Kolmogorov-Smirnov. Oke, sebentar ya. Oke, sudah dibuka dan saya share eh, tabel D atau tabel Kolmogorov-Smirnov ini ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Yang diperlukan unsurnya dalam pengujian Kolmogorov-Smirnov secara manual ini adalah nilai N ya, banyaknya data, kemudian nilai signifikansi ya. Seperti biasa kalau tidak disebutkan, maka kita samakan persepsi bahwa alfanya adalah 0,05 ya. Tadi kita menggunakan alfa 0,05 ya. Kemudian untuk nilai N sama dengan 15 ya tadi jumlah datanya ya. Maka nilai maksimum tabelnya adalah nilai D-max-nya pada tabel adalah 0,338 ya, 0,338. Kita kembali ke perhitungan Excel, bagaimana keputusan atau kesimpulannya ya. Kita tuliskan D-max-nya adalah 0,338. D-max hitung kita dapatkan ya adalah 0,185 ini kan ya yang sel warna kuning ini. Artinya ya keputusannya adalah H0 diterima ya. Berarti kesimpulannya adalah data satu ya terdistribusi normal. Seperti itu. Oke ya. Nah, saya sudah contohkan untuk X1,
saya yakin teman-teman silahkan melakukan secara mandiri ya untuk data X2 dan X3 gitu ya, bagaimana asumsi distribusi normal datanya. Apabila salah satu variabel X ini eh, nantinya ditemukan datanya tidak terdistribusi normal, oleh karena itu teman-teman eh, bisa melakukan dua hal ya. Yang paling basic adalah meniadakan variabel yang tidak terdistribusi normal tersebut gitu ya. Untuk misalnya mau dimasukkan ke dalam asumsi mau dimasukkan ke dalam analisis parametris maksud saya. Yang kedua pada dasarnya ada teknik namanya normalisasi data ya. Nah, teknik normalisasi data ini eh, ada beberapa sih yang melakukan tapi tidak begitu lazim. Oleh karena itu saya eh, tidak tidak menjelaskan ya dalam materi ini. Silakan teman-teman cari secara mandiri gitu ya. Tuh, jadi pada dasarnya apabila salah satu variabel yang kita eh, temukan ya tadi datanya ada yang tidak terdistribusi normal dan teman-teman pada dasarnya ingin mengikuti analisis parametris maka data tersebut tidak bisa digunakan gitu ya. Variabel tersebut harus dieliminasi. Oke, jadi silakan ya, coba dilakukan untuk pengujian normalitas X2 dan X3 ya, mengikuti unsur-unsur berikut. Kayak gitu. Oke ya. Oke, kita kembali lagi ke materi ya, penyampaian materi untuk yang materi uji normalitas ini. Itu tadi cara perhitungan Excel sudah. Sekarang ya, selain kalian mencoba secara mandiri bagaimana normalitas data X2 dan X3 tadi, silahkan kerjakan soal berikut ya. Soal dengan pertanyaan yang sama, apakah data yang ada di layar ini, yang ada di slide ini, termasuk data yang terdistribusi normal atau tidak? Ya, jadi karena di sini ada dua variabel, variabel X dan variabel Y, silakan seluruh variabel dicek ya. Cukup teman-teman dapatkan kesimpulan data kedua variabel terdistribusi normal atau tidak. Ya, keduanya keduanya terdistribusi normal atau tidak atau hanya salah satu saja gitu. Tidak perlu nanti kalian melakukan treatment data selanjutnya. Apakah datanya akan dieliminasi atau datanya akan di seperti apakan? Nggak perlu. Jadi cukup temukan kesimpulan apakah data ini kedua variabel termasuk data yang terdistribusi normal ataupun tidak ya, ataupun hanya salah satu variabel yang mengikuti asumsi distribusi normal ya, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov tadi. Oke, itu tentang uji normalitas data. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua atau subtopik yang kedua tentang statistika non parametris. Ya, jadi tadi kalau kita sudah melakukan uji normalitas data dan kita temukan datanya ada yang tidak terdistribusi normal, ya akan lebih valid bila kita menggunakan analisis statistika yang sifatnya non parametris. Ya, kalau kita memaksakan datanya sudah tidak terdistribusi normal dan kita masih mau menggunakan analisa statistika yang parametris, tentu datanya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi it's okay kalaupun datanya tidak terdistribusi normal, maksud saya gunakanlah uji-uji yang sifatnya berikut ini ya. Nah, ini tabel ini sudah saya sampaikan waktu kita kuliah eh, pengujian hipotesis komparatif gitu ya. Nanti ada juga yang bagian asosiatif korelasi gitu. Kalau kita yang minggu-minggu lalu pada saat kita belajar komparatif kita kan menggunakan asumsi data yang parametris ya, artinya data yang terdistribusi normal. Untuk yang materi hari ini tentu yang akan saya kenalkan adalah data yang sifatnya non parametris ya. Jadi selain ANOVA ya, tentunya selain ANOVA ada nanti berbagai macam uji di sini ya. Kalian bisa lihat ada namanya uji chi-square, uji McNemer, uji kemudian Kolmogorov-Smirnov juga tadi juga sudah ada, Fisher-Exec dan sebagainya gitu ya. Nanti saya akan perkenalkan beberapa yang paling sering dipakai ya di daripada uji-uji yang sifatnya non parametris ini untuk yang hipotesis komparatif ya. Jadi membandingkan dua hal gitu ya, minimal dua hal. Oke, untuk yang hipotesis asosiatif, khususnya analisis korelasi ya, non parametris teknik ya atau uji non parametris itu ada beberapa juga namanya. Ada yang paling umum itu disebut sebagai Spearman rank, ada korelasi korelasi Spearman rank yang tadi, korelasi kontingensi dan korelasi Kendall-Tau ya untuk analisis parametris yang korelasi. Tadi ini yang sifatnya komparatif ya. Jadi temennya ANOVA tapi versi yang non parametris ini temennya Pearson
ya untuk versi yang non parametris juga gitu. Oke, saya akan memperkenalkan beberapa saja ya dari sekian banyaknya uji non parametris ini ya yang paling banyak dipakai. Yang pertama ada namanya chi-square ya. Ini bacanya chi kalau dalam bahasa Latin, bahasa Inggris gitu ya. Chi atau kalau dalam bahasa Yunani dibacanya shi ya, shi. Chi-square atau chi-square ya. Nah, di sini saya akan mengikuti versi Inggrisnya yaitu chi-square ya atau chi kuadrat ya. Nah, penulisan lambang daripada chi-square ini bukan X biasa tapi memang ada pembedanya gitu ya, ada sedikit lekukan di atas. Jadi tulisnya seperti ini ya. Chi-square. Gitu. Nah, chi-square ini adalah bentuk atau teknik daripada uji analisis non-parametris yang banyak atau fleksibel penggunaannya. Baik secara analisis komparatif, analisis nanti juga analisis deskriptif juga bisa, analisis ya, komparatif dan deskriptif ya maksud saya. Kalau misalnya korelatif itu sudah ada uji yang lain ya. Tapi dia lebih luas penggunaannya gitu. Nah, data yang bisa dipakai untuk menggunakan analisis chi-square ini adalah data yang berbentuk data nominal ya atau data numerik, data angka ya, bukan data rank atau data yang sifatnya berjenjang seperti itu. Kemudian konsep atau prinsip daripada chi-square ini adalah menguji frekuensi observasi ya atau nilai asli atau nilai aktual dengan frekuensi yang diharapkan atau nilai expected ya. Jadi ada expected count, ada actual count ya. Frekuensi yang diuji, frekuensi yang dilihat, frekuensi yang terjadi dengan frekuensi yang diharapkan ya. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada tidaknya perbedaan signifikan antara kejadian yang diobservasi atau kejadian nyata dengan kejadian yang diharapkan atau kejadian secara teoritis gitu ya. Jadi kembali ketika kita tadi melihat konsep daripada uji Kolmogorov-Smirnov, sama kan distribusi sampel dengan distribusi teoritis. Distribusi yang diharapkan dengan distribusi eh, kenyataan gitu ya, sama nih ya, nyata dengan yang diharapkan. Nah, rumus daripada chi-square yang umum ya untuk menggunakan konsep daripada frekuensi observasi dan frekuensi harapan adalah seperti berikut ya. Jadi sigma dari nilai frekuensi observasi ya dikurang dengan frekuensi diharapkan dikuadratkan dibagi dengan nilai frekuensi yang diharapkan. Gitu. Itu rumus daripada chi-square. Nah, saya akan melihatkan contoh data yang bisa dianalisis ya, bentukannya seperti apa menggunakan chi-square. Ya, contohnya seperti ini. Di sini saya sampaikan data banyaknya atau frekuensi terjadinya gempa bumi di atas 5,5 skala Richter di beberapa kota besar di Indonesia ya di tahun 2022. Jadi ada frekuensi hasil pengamatan, hasil penelitian yaitu frekuensi observasi sebagai nilai aktualnya ya, nih dengan frekuensi yang diharapkan atau nilai teoritisnya, gitu kan? Tentu secara logika harapannya ya frekuensi gempa bumi atau bencana alam ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi. Tapi berdasarkan data yang ada ternyata lebih besar gitu ya, yang cukup lebih besar yang terjadi dibanding yang diharapkan. Seperti itu. Oke, ketika sudah diplotkan unsur-unsurnya, frekuensi observasi dan frekuensi harapkan, nanti tinggal masukkan ke rumus berikutnya ya. Oke, itu yang contoh daripada data chi-square. Kemudian, baik statistika parametris maupun statistika non-parametris itu adalah bagian semuanya dari statistika inferensial ya teman-teman ya. Artinya memang kita harus mengambil suatu kesimpulan daripada sampel yang kita teliti ya. Oleh karena itu, tidak pernah lepas semuanya berangkat dari perumusan atau penyusunan hipotesis ya. Semuanya kalau statistika inferensial pasti punya hipotesisnya H0 dan H1 ya. Untuk chi-square dia H0-nya adalah berbicara soal ada tidaknya perbedaan signifikan gitu ya. Karena tadi chi-square dipakai sebagai analisis komparatif atau perbandingan gitu ya. Yang satunya berarti terdapat perbedaan yang signifikan seperti biasa. Kemudian, ini langkah pengerjaan secara umum aja ya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Susun tabel perhitungan tentunya untuk mendapatkan nilai chi-square yang berupa nilai hitung ya. Dan seperti biasa juga di akhir, nanti akan dibandingkan chi-square yang hitung yang didapatkan dari tabel perhitungan dengan chi-square yang tabel gitu. Kalau chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka yang diterima adalah H1.
Dan sebaliknya, apabila chi-square hitung lebih kecil daripada H tabel, yang terima adalah H0 ya. Tinggal lihat nanti perumusan hipotesisnya apa gitu. Nanti silakan dicari di googling saja tabel chi-square ya, tabel C-square atau chi-square. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah melakukan analisis, tinggal dibandingkan hasil perhitungan dengan hasil pada tabel ya. Untuk nilai DF-nya pada chi-square perlu diingat bahwa DF atau DK ya, didapatkan dengan pengurangan sampel dengan nilai satu ya, atau n-1 seperti itu. Oke, itu untuk chi-square. Sekarang kita masuk kepada jenis analisis statistika parameter lainnya, yaitu Fisher-Exact ya, namanya Fisher-Exact atau nama lengkapnya analisis ini adalah Fisher-Exact Probability Test ya. Nah, Fisher-Exact Test ini digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang sifatnya atau datanya bersifat data nominal ya, atau juga datanya bisa boleh data yang ordinal atau data yang berjenjang ya, data yang di order, di ranking seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah sebenarnya juga hampir sama kayak chi-square sebelumnya, dia punya tabel kontingensi atau tabel silang gitu. Ya, tabel silang. Tapi kalau untuk yang Fisher Exact ini, dia ya atau analisis ini digunakan untuk tabel kontingensi yang hanya ukurannya 2 kali 2. Ya, tabel silangnya 2 kali 2. Jadi 2 kolom 2 baris. Beda dengan chi-square. Kalau chi-square itu bisa dia eh, kolom dan barisnya itu tidak bulat. Misalkan 2 kali 3 ya, atau 3 kali 4 dan sebagainya gitu ya. Pun kalau misalkan lebih dari 2 kali 2 itu juga nanti menggunakan chi-square. Jadi 3 kali 3 itu chi-square, 4 kali 4 chi-square dan seterusnya. Ya, untuk 2 kali 2 gunakanlah Fisher Exact. Ya. Nah, sama juga seperti chi-square, ya ada nilai yang diharapkan atau nilai yang diobservasi. Sama pada Fisher exact test ini, ada unsur nilai yang diharapkan, ya ada frekuensi yang diharapkan. Tetapi ya, tidak boleh di Fisher exact ini ada nilai yang diharapkan itu lebih dari 5. Nggak boleh. Semuanya itu harus kurang dari 5. Jadi 0 sampai 4 ya kisarannya, 0 sampai 4. Apabila ada yang nilai FH-nya ya dalam sel nanti ketika diplotkan dalam tabel itu lebih dari 5, maka yang digunakan adalah analisa chi-square. Gitu ya. Itu ketentuan atau syarat daripada penggunaan Fisher-Exact test dibandingkan dengan chi-square sebelumnya ya. Oke. Saya akan memperlihatkan apakah yang dimaksud dengan tabel kontingensi 2 kali 2 itu ya. Jadi tabel kontingensi 2 kali 2 itu seperti ini. Ada dua baris dan ada 2 kolom gitu ya. Untuk Fisher exact test ya rumusnya adalah seperti berikut ya. Jadi variabel yang diteliti kemudian kita kelompokkan ya. Kelompoknya tentu ada 2 ya karena hanya 2 kali 2 tabelnya. Kemudian di sini dihitung ya nilainya. Misalkan di sini 5, misalkan di sini 10, 15, 8, 7 berarti di sini nilainya adalah 25 ya. Di sini ada 15, di sini adalah 18, di sini 22 ya kan? Kemudian di sini adalah 40. Nah, hasil ini tentu harus sama ya penjumlahan antara 25 dan 15 ya, juga 18 dan 22 gitu. Nanti menghitungnya gitu ya, memplotkan datanya seperti itu untuk yang perhitungan Fisher Exact Probability Test. Nah, ini contoh kasus sederhananya aja ya, bagaimana kita menggunakan eh, contoh data atau contoh kasus sederhana bagaimana kita menggunakan Fisher Exact Probability Test. Oke ya. Ingin dilihat ya dalam data ini apakah eh, responden ya beberapa responden yang diteliti ketika dia merokok pada malam hari itu berakibat pada mengalami lungs cancer ya atau kanker paru gitu ya. Dilihat datanya seperti ini, ada yang mengalami, ada yang tidak ya, ketika dia merokok pada malam hari maupun dia tidak merokok ya di malam hari. Nah, kemudian mengapa dikatakan atau mengapa namanya adalah Fisher Exact Probability Test ya, Fisher Exact Probability Test di sini, oleh karena nilai yang akan kita pakai sebagai bahan pengambilan keputusan atau kesimpulan adalah nilai P, yaitu nilai probability gitu ya. Di mana nilai P ini dihitung dari rumus ini terlebih dahulu. Ya, makanya tadi ada kan di tabel kontingensi
A tambah B, A tambah C, B tambah D, dan sebagainya gitu ya. Jadi diplotkanlah ke data tabel kontingensi tadi, kemudian dimasukkan ke dalam rumus probability yang ini, gitu ya. Nah, jangan lupa di sini ada unsur faktorial, ya kan? Maka harus dihitung nanti faktorial berapa. Ya, ada juga unsur N. Di total dari keseluruhan data ini ya, itu N di sini ya. Ini N. Berarti sini berarti 10 faktorial. Gitu ya, berarti akan ada 25 faktorial, akan ada 15 faktorial, akan ada 18 faktorial, akan ada 22 faktorial, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti didapatkan nilai probability ini sebagai nilai p-value ya, nilai p hitung, yaitu sekian. Untuk pengambilan keputusannya ya, seperti biasa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya juga, apabila p-value-nya di bawah alfa ya, dalam hal ini seperti biasa ya, alfanya kalau nggak kita state berarti alfanya 0,05, maka yang diterima adalah H1. Yang diterima adalah H1 ya. Oke, apabila p-value-nya di atas atau lebih dari alfa, maka yang diterima adalah H0 gitu. Jadi nanti dibandingkan mana yang di atas alfa, mana yang di bawah alfa gitu ya. Tinggal di sini. Nanti dibandingkannya ke alfa. Jadi p-value atau p-hitung dibandingkan ke alfa. Itulah cara mengambil kesimpulan atau keputusan daripada uji Fisher-Exact probability. Seperti itu. Oke, itu untuk yang Fisher-Exact. Kemudian saya akan memperkenalkan juga jenis parameter yang lain, yaitu namanya McNemar test ya. Nah, baik chi-square tadi yang sudah kita kenal di awal, chi-square, Fisher-Exact, McNemar ini, ya kalau kita lihat tabel yang eh, analisis parametris non komparatif, analisis statistika non parametris untuk komparatif, itu semua adalah bagian dari analisis komparatif, gitu ya. Sini kan ada kan kelihatan ya, ada McNemar, ada Fisher-Exact, ada chi-square gitu. Dan ada yang lain-lain juga ya. Nanti kalau misalkan kalian sudah penelitian mandiri, nanti banyak juga dipakai yang ini ya, Mann-Whitney Mann-Whitney test sama Kruskal-Walsh test juga ya. Tapi untuk ini saya perkenalkan dulu yang sifatnya dasar-dasar aja atau sifatnya yang basic gitu. Oke, McNemar test masih masuk dalam bagian analisis komparatif untuk data non-parametris yang sifatnya berupa data numerik atau data nominal ya. Nah, ciri khas daripada McNemar test ini adalah datanya berupa data before and after. Jadi sebelum dan sesudah. Oke ya, sebelum dan sesudah. Maka ketika data itu sudah dipahami, sudah eh, telaah gitu ya, mana data yang sebelum dan sesudah, baru kita plotkan ke dalam tabel kontingensi 2 kali 2 untuk McNemar test yang ini ya berarti ya. Nah, tabel kontingensi 2 kali 2 ya. Jadi ada 2 kolom dan 2 baris sebelum dan sesudah. Rumus McNemar test itu mengikuti rumus yang simbol chi-square ya, di mana mutlak daripada A kurang D dibagi A kurang D dikuadratkan dibagi A tambah D ya. Dan nilai A, B, C, D ini adalah nilai dengan posisi yang mutlak. Ya, posisinya mutlak jadi harus seperti ini, tidak boleh diubah-ubah ya. Jadi posisi plus minus, posisi minus plus ini adalah posisi yang mutlak dalam tabel kontingensi 2 kali 2 McNemar. Ya, contohnya gimana Bu? Maksudnya sebelum dan sesudah gitu kan? Eh Iya, oke, boleh deh saya kasih contoh sederhana dulu aja ya, yang sederhana ya. Misalnya ada pernyataan ya, sebelum kita pakai contoh yang ini aja kali ya, yang timbulan sampah dengan adanya pemulung ya, yang waktu regresi ya, materi regresi. Sebelum ada pemulung ya, sebelum ada pemulung, timbulan sampah timbulan sampah itu sebesar 0,05 kilogram hari ya. Oke, setelah ada pemulung ya, timbulan sampahnya timbulan sampahnya menjadi 0,035 kilogram per hari, berkurang gitu kan? Ya, berkurang. Oke, ada juga state sebelum ada pemulung ya, timbulan sampahnya ya, timbulan sampah itu sebesar eh, misalnya 0,065
kilogram per hari. Oke, setelah ada pemulung, ya, timbulan sampahnya menjadi timbulan sampahnya menjadi justru lebih banyak ya karena mungkin ada faktor memang pemulungnya juga eh, menyumbangkan timbulan sampah atau faktor-faktor lain gitu kan bisa bisa terjadi 0,07 kilogram per hari ya. Nah, before and after ya, sebelum dan sesudah, before and after. Apabila terjadi peningkatan ya, seperti case yang nomor 2 ini ya, yang saya coba kotakkan warna biru ya, terjadi peningkatan dari sebelum dan sesudah, berarti itu ya masuk kepada kategori plus menjadi minus ya di tabel kontingensi 2 kali 2 McNemar. Sorry, minus jadi plus ya. Minus jadi plus. Minus jadi plus ya di tabel kontingensi eh, 2 kali 2 McNemar. Dan apabila ya yang di kotakkan warna hitam ini terjadi penurunan ya, penurunan dari sebelum dan sesudah itu berarti konsepnya adalah plus ke minus ya untuk tabel kontingensi McNemar test. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Gitu ya. Plus ke minus berapa, minus ke plus berapa, ataupun nggak terjadi perubahan ya. Berarti nilainya sama, sama-sama besar, plus plus plus, atau sama-sama kecil, minus ke minus. Gitu ya. Intinya posisinya tidak boleh berubah untuk yang McNemar test ini. Gitu ya. Contoh daripada eh, memasukkan atau memahami data yang secara deskriptif dimasukkan ke dalam tabel kontingensi tersebut. Nah, yang terakhir saya akan memperkenalkan juga analisis statistika non parametris untuk yang sifatnya korelasi atau asosiatif korelasi ya. Korelasi non parametris yang paling banyak dipakai itu adalah salah satunya korelasi namanya Spearman rank ya, Spearman rank. Jadi, karena ada unsur atau kata-kata rank, oleh karena itu pasti data yang digunakan berupa data yang sifatnya ranking atau data ordinal gitu ya. Tidak bisa data yang kecuali ordinal, baik data nominal maupun data rasio atau data interval gitu ya. Nanti akan dilakukan perankingan. Nah, kita ketahui terlebih dahulu rumus daripada Spearman rank correlation ini adalah rho ya. Rho itu merupakan koefisien korelasi untuk populasi ya. Rho ya sama dengan 1 - 6 dikali sigma BI kuadrat. Apa itu BI? BI adalah nanti hasil pengurangan antara ranking variabel X ya dengan ranking variabel Y. Ranking variabel Y. Ya dibagi N banyaknya sampel seperti biasa, N dikali N kuadrat min 1 gitu ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contohnya tapi langsung manual saja ya. Oleh karena itu saya harap teman-teman bisa menghitung Excel-nya secara mandiri gitu ya datanya. Contoh datanya seperti ini ya. Apabila ada data X dan Y ya, apabila ada data variabel X dan Y ya, kemudian ingin diketahui apakah datanya ini eh, merupakan data yang berkorelasi signifikan satu sama lain ya. Artinya variabel X itu berkorelasi signifikan dengan variabel Y ya. Dengan asumsi di set di awal bahwa datanya tidak terdistribusi normal ya, maka kita bisa gunakan korelasi Spearman rank ini gitu ya. Oke, ada data X dan Y, kemudian sampelnya ada 9 sampel ya, 9 sampel data. Nah, bagaimana menyusun tabel perhitungan untuk korelasi Spearman rank ini seperti berikut ya. Diplotkan semuanya datanya, X-nya berapa, Y-nya berapa ya. Kemudian dilakukan perankingan ya, perankingan untuk data variabel X dan variabel Y ya. Ranking pertama itu adalah nilai data yang paling besar ya. Saya bantu tuliskan ranking pertama itu adalah data yang nilainya data dengan nilai paling besar. Data dengan nilai paling besar ya. Ya, kemudian ranking akhir berarti data dengan nilai paling kecil gitu kan. Nah, untuk variabel X terlebih dahulu kalau misalkan dilihat gitu ya, data yang paling besar di sini ranking pertama adalah data yang 44 ya kan dibandingkan dengan seluruh nilai X. Maka diurutkan semua 44 baru 39 baru 31 kemudian 27 dan sebagainya ya. Teman-teman untuk di Excel bisa menggunakan fitur sort ya atau pengurutan angka
Jadi nanti tinggal diurutkan datanya dari largest ke smallest, dari yang besar ke kecil, kemudian tinggal dilihat ya rankingnya berapa. Itu lebih cepat kalau di Excel. Nah, itu yang untuk X ya. Semua udah di ranking. Kemudian lihat yang Y ya, lihat yang Y. Sama juga di ranking seperti variabel X tadi ya. Ranking pertama, kita lihat di sini ada data yang paling besar yaitu di sini ya, 44. Nah, special case-nya di sini adalah karena keduanya merupakan nilai data yang sama, yaitu 44, kita nggak bisa langsung state ranking satu ranking 2. Nggak bisa. Semuanya harus dianggap sama ya. Oleh karena itu, didapatkan nilai 1,5 di sini adalah hasil dari penjumlahan ranking satu ditambah ranking 2 dibagi 2. Ya kan? 3 tambah 2 yaitu 1,5. Ya, makanya didapatkan untuk yang ranking sama-sama besar ya, satu dan 2 itu dapatnya 1,5. Ya, begitupun nanti kalau misalkan ada tiga angka yang sama, ya berarti 44 tambah 44 gitu ya. Ada tiga nilai 44 dengan ranking yang tertinggi. Berarti satu tambah 2 tambah 3 dibagi 3 ya. Berarti 3 tambah 3 6 bagi 3 2. Gitu ya, semuanya bernilai 2. Gitu. Nah, sudah ada ranking satu sama ranking 2 diwakilkan oleh 1,5, maka langsung masuk ke ranking 3-nya ya. 3-nya 37, 4-nya 33, 5-nya 30, dan seterusnya. Untuk yang variabel Y. Gitu ya. Oke, saya harap semua sudah dimengerti ya bagaimana meranking antara X dan Y. Kemudian nilai BI. BI di sini adalah nilai tadi ya, pengurangan antara ranking X dan ranking Y. Jadi jangan dibalik. Ranking X dan ranking Y gitu ya. Jadi sini 8 kurang 6, 7 kurang 4 dan seterusnya. It's okay kalau ada nilai negatif, biarkan aja. Baru dikuadratin ya. Nah, di sini kan mati ya nilai negatifnya ya. Kemudian berdasarkan rumus tadi kan ada sigma BI kuadrat, maka nanti di apa di sum dikuadratkan baru di sum ya, baru dicari jumlah, baru dicari sumnya berapa. Ya. Berdasarkan rumus row ini didapatkanlah row hitung adalah 0,37 ya untuk data yang berikut. Nah, bagaimana pengambilan keputusan dan kesimpulannya? Basic ya. Kembali kita membandingkan antara nilai hitung dengan nilai tabel ya. Tabel yang digunakan di sini adalah tabel row atau row Spearman namanya ya. Row Spearman atau tabel row. Ya, row Spearman. Ya, silakan dicari secara mandiri juga yang bentuknya seperti ini memang dimulai dari 5 sampai 14, 16 sampai 30 ya. Oleh karena itu biasanya data yang digunakan itu berkisar antara nilai n sekian ya. Kalau menggunakan eh, tools tabel row sebagai alat pengambilan keputusan dan kesimpulan ya. Ya, kalau misalkan row hitung lebih kecil dibanding row tabel artinya H0 diterima. Ya, kalau row hitung lebih kecil dibanding row tabel artinya H1 diterima ya. Tadi kita dapat row hitung adalah 0,37. Row hitungnya adalah 0,37. Oke. Row tabel kita dapatkan dengan N sama dengan 9 ya, dan signifikansinya adalah 0,05 ya. 0,683 ya kan. Bisa dilihat bahwa 0 row hitung lebih kecil dari row tabel ya. Hipotesis daripada korelasi adalah kalau H0 berarti tidak ada korelasi yang signifikan ya kan. Row hitung lebih kecil dari row tabel berarti H0 diterima. Artinya apa? Tidak ada korelasi signifikan ya antara variabel X dan variabel Y tersebut ya. Antara variabel X dan variabel Y tersebut. Oke, itu ya. Oke, itu beberapa jenis daripada analisis statistika non-parametris. Sekarang sebagai penutup daripada materi ini, silahkan kerjakan soal terakhir ya di materi ini. Oke, soalnya adalah lakukan analisis ya signifikansi korelasi atau hubungan pada variabel yang akan ditampilkan datanya ya berikut berdasarkan hasil uji normalitas. Ya, jadi gini maksudnya. Nanti kalian lihat datanya, kemudian kalian uji terlebih dahulu normalitasnya ya. Kah data tersebut terdistribusi normal atau tidak? Ya. Apabila datanya terdistribusi normal, maka gunakanlah statistika parametris ya untuk menguji signifikansi korelasi atau signifikansi hubungan. Ya. Apabila datanya tidak terdistribusi normal, maka gunakanlah statistika yang non parametris ya untuk melakukan uji signifikansi korelasi. Tuh. Datanya adalah ini ya, yang tidak lain tidak bukan adalah data yang sudah kalian dapatkan di contoh soal sebelumnya.
Oke, seperti itu ya, teman-teman. Silakan dilakukan ya pengerjaan atau latihan secara mandiri dan juga pengerjaan soalnya. Kalau perlu ada yang ditanyakan, didiskusikan, boleh hubungi saya ya. Terima kasih semua. Selamat belajar ya.